Oke, halo, selamat siang. Kita ketemu di Alkitab dalam Berita. Kita mau mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Ya, sebelumnya saya ingatkan bahwa link berita selalu saya sertakan dalam deskripsi ya. Jadi kalau Anda mau lihat lebih lengkap, link beritanya saya sertakan di sana. Satu hal lagi bahwa ada timestamp-nya di sana. Jadi kalau Anda punya keterbatasan waktu atau keterbatasan kuota, Anda bisa memilih bagian-bagian yang mau ditonton. Gitu ya. Jadi timestamp-nya juga di sana. Oke, untuk berita hari ini saya ngambil dari Line Today, ya. Judulnya seperti ini: viral curahan hati kuli bangunan, ikhlas tidak pernah mengeluh hingga demo. Ini sebenarnya ditulis di merdeka.com, dipublikasikan 3 jam yang lalu. Jadi kalau mungkin Anda berapa lama ini sering mendengar banyak demo tentang Undang-Undang Cipta Kerja ya. Beritanya seperti ini: beberapa waktu lalu adanya Undang-Undang Cipta Kerja memang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia. Bahkan di beberapa kota buruh dan mahasiswa sampai turun ke jalanan untuk melakukan aksi demo menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi demo terjadi lantaran terdapat beberapa isi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan para buruh. Namun terlepas dari insiden tersebut, terdapat curahan hati buruh yang mengungkapkan rasa dirinya tidak pernah mengeluh, bahkan hingga turun ke jalan untuk berunjuk rasa. Ya, salah seorang kuli baru-baru ini memberikan curhatannya melalui media sosial yang kian viral dan menjadi sorotan. Ikut ulasannya. Yang pertama, dia tidak pernah demo. Baru-baru beredar sebuah potret menunjukkan tulisan curhatan hati pria bernama Jeffrey Anggara yang dikirimkan di grup Facebook Info Loker Bangunan. Dia mengungkapkan bahwa kuli bangunan merupakan buruh yang tidak pernah demo lantaran merasa tidak ada peraturan yang condong kepadanya. Potret tulisan curhatan hati tersebut diunggah oleh akun Twitter @ir_dyx gitu ya. Ini curhatannya bisa Anda baca sendiri. Curhatan dari sebagian mereka: kami cuma kuli, tapi mental kami bukan buruh, tulisnya sebagai keterangan. Yang kedua, maaf saudaraku, jasa tidak pernah dihargai walaupun karyanya dipuja. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa karya para kuli bangunan seringkali dipuja-puja. Namun sebaliknya, justru jasa dari mereka tidak pernah terlihat di mata masyarakat. Dari dulu kami dihina walau karya kami dikagumi. Kami dicaci walaupun mereka menikmati karya kami. Kami kuli bangunan yang tidak pernah ada jasa di mata mereka, ungkapnya. Yang ketiga, ungkapan sadar bukan prioritas. Tidak hanya itu, mereka bahkan mengaku bahwa pada saat pandemi COVID-19 menyerang pun profesi mereka tak tercantum dalam penerima bantuan. Meski begitu, mereka hanya bungkam, tidak melakukan aksi demo sebab mereka menyadari profesinya tidak diprioritaskan. Yang dipikirkan waktu pagebluk corona pun tak tercantum dalam daftar prioritas penerima bantuan. Ya, tidak seperti ojol dan UMKM. Kami nggak demo karena kami sadar kami bukan prioritas, lanjut dia. Terus berikutnya, biasa berjuang. Diketahui pekerja kuli bangunan memang tidaklah mudah. Banyak aktivitas berat yang mereka lakukan demi menghasilkan sebuah karya bangunan sesuai dengan target pemilik bangunan tersebut. Dengan begitu mereka juga mengungkapkan bahwa mereka sudah biasa berjuang. Kami biasa berjuang, ibunya. Terus penuh harapan. Sebagai seorang yang juga berprofesi sebagai seorang buruh, mereka hanya bisa terus berjuang untuk melanjutkan hidupnya. Masih kurang terpandang tidak membuat mereka menyerah dan tetap penuh semangat serta harapan. Semoga semua kuli bangunan selalu sehat dan bisa selalu berjuang dalam hidup, ikhlas, sabar, ikhlas dan berdoa, pungkasnya mengakhiri. Nah, ini satu artikel yang menarik karena kita tahu berapa lama ini saya yakin kita semua mendengar banyak mengenai demo yang ada di mana-mana berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ya, sampai banyak hoax dan banyak plesetan juga dari sana. Tapi saya pada kesempatan ini saya tidak membahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, tapi saya melihat bagaimana ini menjadi sesuatu hal di mana orang bisa bersyukur, orang bisa tetap menerima keberadaannya sekalipun dia mungkin terpinggirkan, gitu ya. Saya teringat dalam satu ayat dalam Firman Tuhan yang ditulis oleh Amsal di dalam Amsal 30 ayat 8 sampai 9, dibilang seperti ini: jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan padaku kekayaan atau kemiskinan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Terus dibilang, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu.
Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ini perkataan Salomo pada waktu bahwa dia bilang, jangan berikan padaku kekayaan atau kemiskinan, tapi biar aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Terus dia bilang, supaya kalau aku kaya, jangan aku menyombongkan diri dan berkata Tuhan itu siapa. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Itu satu ungkapan yang Salomo gambarkan sebagai satu bentuk bahwa dia mau bersyukur dengan apa yang ada padanya. Dia mau bersyukur dengan segala sesuatu yang dia bisa nikmati pada saat itu. Bukan menjadi sesuatu hal di mana dia mengeluh. Setiap kita pasti punya alasan kalau kita memang mau mengeluh. Setiap kita pasti punya alasan kalau kita mau mengungkapkan rasa kekecewaan di mana kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan. Tetapi kalau kita mau berpikir lebih jernih, kita juga punya banyak alasan untuk kita tetap bersyukur. Kita juga punya banyak alasan untuk kita tetap menikmati hidup yang kita jalani saat ini. Bukankah dalam firman Tuhan, hidup itu jauh lebih penting daripada makanan dan pakaian? Gitu. Dan Salomo menggambarkan bagaimana dia mau bersyukur dengan apa yang padanya. Sampai dia bilang, biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat yang lain dalam Habakuk. Ini tulisan yang bagus juga dalam Habakuk 3, ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, dibilang, dan pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, satu keadaan yang sama sekali tidak baik. Tapi dibilang lanjutannya, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini adalah orang-orang yang bersyukur pada Tuhan dengan apa yang ada padanya. Dengan keadaannya seperti apa, dia tetap bersyukur. Karena apa? Hidup ini jauh lebih berharga dari apapun juga. Gitu ya. Dan situasi yang ada saat ini adalah gambaran bagaimana kita bisa bersyukur dengan apapun yang kita miliki, dengan apapun yang ada pada kita. Ada satu quote yang bagus yang ingin saya kutip di sini. Dibilang seperti ini. Adalah bagus kalau kita bisa menginginkan apa yang kita dapatkan. Kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, Adalah bagus kalau kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita ingin mobil, kita dapat. Itu sesuatu yang bagus. Kita ingin naik jabatan dan kita peroleh. Itu sesuatu yang bagus. Adalah bagus kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi jangan lupa saudaraku, ada hal yang lebih bagus dari itu. Yaitu bagaimana kita menginginkan apa yang kita dapatkan. Apa yang ada pada kita, bagaimana itu kita terima sebagai sesuatu yang inilah yang kita inginkan. Kita bersyukur dengan apa yang pada kita bersyukur dengan apapun yang kita miliki sebagai sesuatu yang inilah yang kita inginkan. Jangan hanya mau mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi belajar kita menginginkan apa yang kita dapatkan. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, dan jangan lupa hidup yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan, itu jauh lebih berharga dari apapun juga. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan menarik satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus berkati.